يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Faqih, indahnya faidah dari fikih Islam. Ini ada pertanyaan berikutnya, apakah ada contoh dari Rasulullah SAW dan para sahabat setiap sholat subuh harus dikunut? Iya, ada hadits yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, bahwasanya dia katakan Rasulullah SAW beliau kunut di salat subuh, tidak pernah beliau tinggalkan hatta faraqad dunya, sampai Nabi SAW meninggal. Sampai Nabi SAW meninggal. Ini hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, tapi dia hadis yang dhaif. Tapi dia adalah hadis yang dhaif. Kenapa bisa dhaif? Pertama, kita tidak perlu periksa sanadnya dulu. Kita bisa hukumi dia hadis yang dhaif karena menyelisih hadis Anas dalam riwayat Imam Muslim. Jadi ini dalam riwayat Imam Muslim, Anas, sahabat yang sama, pembantu Rasulullah SAW, pelayan beliau katakan dalam riwayat Imam Muslim bahwa Nabi SAW tidak pernah kunut illa linazilatin nazalabih. Bahwa Nabi SAW tidak pernah kunut kecuali kalau ada kejadian yang menimpa beliau. Seperti di masa itu para sahabat Nabi SAW dibunuh, para penghafal Quran dibunuh, maka Nabi SAW kunut di sholat 5 waktu semuanya. Iya, jadi beliau SAW, kata Anas, tidak pernah kunut kecuali ada kejadian yang menimpa kaum muslimin. Jadi dia bilang tidak pernah kunut kecuali ada kejadian. Ini riwayat Imam Muslim. Dalam riwayat Imam Tirmidzi tiba-tiba dikatakan bahwa Nabi SAW tidak pernah meninggalkan kunut subuh sampai belum meninggal. Ini menyelisih riwayat Imam Muslim. Ketika ada berselisih dua periwayatan, maka kita lihat siapa yang terpercaya dari dua yang meriwayatkan ini. Itu kita sebagai pemula, itu pandangan kita sebagai pemula. Karena kita pemula tidak bisa periksa sanad, maka tentunya kita akan terima riwayat Imam Muslim, karena dia adalah salah satu kitab dari dua kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. Setelah Al-Quran, ini riwayat Imam Muslim. Makanya kita lebih memilih riwayat Muslim daripada riwayat Imam Tirmidzi, karena itu lebih kuat daripada Tirmidzi. Itu pandangan kalau kita sebagai orang awam. Yang kedua, kalau kita belajar hadis tentang istilah rijal, periwayat hadis, dalam riwayat Imam Muslim rawinya semua terpercaya. Karena Imam Muslim persyaratkan dalam Sahih Muslim dia hanya memasukkan hadis sahih yang riwayatnya itu bersambung. Yang riwayatnya apa? Bersambung. Bahkan belum mempersyaratkan harus perawinya itu semasa dengan guru sebelumnya. Harus semasa. Imam Bukhari lagi lebih ketat lagi, harus semasa dan bertemu. Kalau Imam Muslim harus semasa. Lahirnya dan meninggalnya gurunya itu harus ketemu. Kalau tidak ketemu maka terputus. Maka terputus. Semua periwayat hadis kan ada penukilannya. Dia hidup di tahun sekian dan sampai tahun sekian. Kalau tidak bisa berdusta, karena akan didustakan oleh sejarah. Iya. Di dalam hadis riwayat Imam Muslim kan rawinya semua kuat. Ketika kita melihat hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, ada rawi yang bernama Abu Ja'far. Ini rawi, dia adalah rawi yang dhaif. Jadi ini setelah kita periksa sanad, ternyata rawinya ada rawi yang dhaif, yang menambah kuat apa yang kita pegang, bahwa hadis tentang kunut subuh dhaif. Sampai yang Masya Allah, yang perlu antum ketahui, sampai Imam Tirmidzi rahimahullahu ta'ala menukil hadis. Ini yang perlu sebenarnya kita lihat baik-baik.
Jangan sampai kita hanya mengatakan ini hadis riwayat Imam Tirmidzi. Ternyata ini tentang kunut. Imam Tirmidzi meriwayatkannya dan beliau katakan bahwa pendapat mayoritas ulama adalah tidak kunut subuh. Karena hadis tadi itu dhaif. Imam Tirmidzi meriwayatkannya bukan karena sahih, tapi untuk menyampaikannya. Untuk menyampaikan ini hadis dhaif. Makanya beliau menukil satu hadis dari Nabi SAW bahwa ada seorang sahabat ditanya oleh anaknya tentang kunut subuh. Kata sahabat ini, "Ai bunai muhdats." Wahai anakku, itu perkara baru. Tidak ada dilakukan di zaman Nabi SAW. Sekarang Nabi tidak pernah tinggalkan. Yang menukil hanya Anas. Ini kan katanya, Nabi SAW tidak pernah meninggalkan kunut sampai belum meninggal. Sekarang menukil siapa? Hanya Anas. Apakah sahabat lain tidak mau menukil ini kebaikan? Begitu. Ini menunjukkan ada sesuatu dalam riwayat Imam At-Tirmidzi. Makanya Imam Tirmidzi sendiri bilang mayoritas tidak kunut. Mayoritas tidak kunut. Itu wallahualam secara hadis. Secara hadis, karena selalu kita bercerita tentang kunut, ya. Kita kadang hanya mengatakan berselisih. Ada mengatakan sunnah, ada mengatakan tidak. Sekarang kita harus tahu kenapa berselisih. Itu sebagai kita penuntut ilmu. Orang yang memang ingin mencari tahu kenapa di sana tidak kunut, sementara di sana kunut. Harus kita tahu apa landasannya. Yang kunut landasannya hadis riwayat Imam Tirmidzi yang kita sudah jelaskan tadi sanadnya. Yang tidak kunut landasannya hadis riwayat Imam Muslim. Hadis Anas juga, satu orang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang perlu. Kita tidak lakukan karena dhaif, yang melakukannya dia anggap sah hal tersebut. Yang menambah musibahnya, orang yang kunut, dia baca kunut witir masalahnya. Itu kunut. Allahumma hdina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait. Itu kunut diajarkan oleh Nabi SAW kepada Al-Hasan, cucu beliau. Dan itu dibaca di kunut witir. Sekarang orang tempatkan di kunut subuh. Ini tambah musibah. Karena Nabi ajarkan di kunut witir, kita pergi baca di mana? Kunut subuh. Di kunut subuh. Ini masalah. Ini masalah. Ini wallahu alam, kita berbicara terus terang seperti itu tanpa merendahkan yang melakukan ataupun menghina yang melakukannya. Kita hanya bicara apa yang kita kaji, apa yang kita pernah bahas di dalam masalah kunut. Saya sudah bahas masalah kunut di pembahasan buku Sifat Salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. يرفع الله الذين آمنوا منكم